Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di bab kelima dari kitab Riyadhus Shalihin, bab muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin menjelaskan tentang hadis nomor 60 ya. Hadis Jibril, kalau dalam kajian-kajian hadis kemarin itu disebut dengan hadis Jibril. Karena di situ Jibril lah yang berperan dan cosplay menjadi orang yang bertanya ke Nabi Muhammad SAW tentang 4 hal kemarin ya. Islam, iman, ihsan, dan ghaibiyat. Perkara-perkara gaib diantaranya adalah tentang hari kiamat. Kita melanjutkan pada hadis nomor 61. 61 ini. Asani, hadis kedua dari bab muraqabah, Abi Dzar dari Abi Dzar. Nama aslinya Abi Dzar adalah Jundub bin Junadah. Jundub anaknya Junadah. Juga diriwayatkan an Abi Abdurrahman dari Abi Abdurrahman. Nama aslinya adalah Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu meridhai Jundub dan Mu'ad ini ya. An Rasulillah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengaji hadis itu luar biasa karena kita selalu bersolawat jadinya. Setiap ada penyebutan Rasulullah, jangan lupa untuk bersolawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, simbol seperti ini lebih bagus daripada sol'am. Karena sol'am itu tidak ada padanannya, tidak ada, dicari di kamus, tidak ada apa itu. Sebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meluangkan sedikit waktu untuk mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau menulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia akronimnya SAW ya. Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris peace be upon him gitu ya. Apa PB UH PBUH. Enggak apa-apa kalau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia akronim begitu mungkin ya tidak masalah, tapi kalau bahasa Arab tidak ada sol'am itu. Ittaqillaha, Nabi bersabda, ittaqillaha, takutlah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Wa adbi'is sayyi'ata, dan ikutilah kejelekan, dosa, al-hasanata, dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejahatan tadi. Wa khaliqin nasa, dan bersosialisasilah dengan orang lain, bergaullah dengan manusia, dengan masyarakat, bihulukin hasanin, dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik. 3 ini kunci hidup ya, kunci hidup ideal, proporsional. Menjadi insan kamil itu sebenarnya 3 ini sudah cukup. 1, takwa kepada Allah. Tapi dimanapun kau berada, saya selalu disindir oleh syekh-syekh yang dari Mesir, dari Saudi itu ya, kalau berjumpa dengan saya dan kebetulan ke sini misalkan, mereka melihat ketakwaan itu hanya ada di masjid-masjid, di pesantren-pesantren. Jadi kalau orang ke masjid itu menutup aurat semua dan seterusnya. Tetapi keluar dari masjid itu, Masya Allah, sudah terbuka auratnya perempuan-perempuan. Sudah kayak tidak ada ketakwaan. Itu kritik mereka. Ini ada benarnya ya, ada benarnya bahwa banyak dari wanita-wanita kita itu menganggap menutup aurat itu ya hanya pas sholat. Di luar sholat mereka ya terbuka auratnya. Ya alhamdulillah lah sudah begitu. Nah, sehingga mereka itu memaknai takwa itu hanya di tempat-tempat tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Padahal poinnya di sini adalah, yang perlu di-highlight di sini adalah haitsuma kunta. Dimanapun kau berada, kamu harus takwa kepada Allah, harus menjalankan perintah, menghindari larangan. Itu poinnya ya, dimanapun berada. Bahkan di dalam rumah, bahkan ketika sendirian. Oh, kalau di luar gayanya, kalau katanya siapa, Erving Goffman kalau tidak salah ya, itu ada teori dramaturgi, ada panggung depan, panggung belakang. Oh, kalau di panggung depan itu menampakkan luar biasa, pakai imamah, pakai gamis, pegang tasbih wangi dan seterusnya, omongannya ditata betul-betul. Tapi nuwun sewu, ketika di kamar dia melihat perempuan-perempuan goyang, terbuka aurat dan seterusnya. Wah, itu tidak ittaqillahi sumakunta, itu tidak bertakwa dimanapun. Jadi poin kita adalah
menjaga agar kita ini tidak menjadi orang munafik. Bertakwa di mana saja. Kita menjaga aturan Allah itu di mana saja. Tapi kritik saya kepada Syekh tadi ternyata adalah ketika saya ke Saudi, saya ke 2 kali ke Mesir, dan kalau ke Saudi sudah entah berapa kali ya, mungkin lebih dari 15 kali saya ke Saudi itu. Di sana ternyata kan orang buka aurat banyak juga ternyata. Di Jeddah misalkan, di Madinah bahkan saya di bandara, di stasiun kereta cepatnya Madinah itu, saya pernah berjumpa dengan orang yang terbuka auratnya di situ. Padahal bayangan kita kalau Saudi itu orang tertutup auratnya dan seterusnya, ya itu apalagi di Riyadh dan seterusnya di ibu kotanya ya. Di Mesir juga, wah parah itu. Saya kaget waktu pertama kali ke sana. Saya 1 bulan di kota Sita Oktober di tempatnya Syekh Al-Husori yang biasanya kita dengarkan waktu Tarhem itu ya, suaranya yang luar biasa merdu. Di situ saya 1 bulan, di luar apartemen saya itu ada kafe, itu cewek-cewek pada rokokan, minuman keras, itu biasa kayaknya di situ, malam sampai malam dan membuka aurat. Ternyata sama saya gitu. Tidak hanya di tempat kami ya, yang mengalami seperti itu, tempat jenengan juga banyak yang seperti itu. Itu kritik lah bagi kita ya. Dan kemudian yang kedua adalah kita menyadari bahwa kita berpotensi untuk melakukan kesalahan. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus menghapusnya dengan kebaikan-kebaikan. Kita harus menebusnya dengan kebaikan-kebaikan. Makanya dalam Islam itu banyak kafaroh, banyak cara menebus kesalahan. Dan biasanya penebusan kesalahan itu juga berdampak secara sosial. Misalkan ya kayak budak itu ya. Budak itu begini kalau memahami budak itu. Budak perbudakan itu sudah ada sebelum agama Islam. Bahkan kalau di peradaban-peradaban lain, Persia, Romawi, Yunani, itu kan juga sama kan ada. Di Arab itu juga ada perbudakan. Sehingga satu orang itu, misalkan ya, ada yang punya 100 budak. Karena kaya sekali. Bayangkan kalau budak ini rate-nya, rata-ratanya, harganya per budak adalah, misalkan ya, anggap saja yang 100 juta, gitu ya. Harganya 100 juta. 100 juta kali 100 budak, itu kan sudah berapa itu? Nah, kalau 10 saja itu sudah 1 miliar. Itu kan bisa 10 miliar ini. Nanti ini, ya 10 M ya. 10 M. Jadi kalau ada orang punya budak 100 budak dengan rate harganya 100 juta saja misalnya ya, maka dia sudah punya 10 M. Wah itu kaya itu. Lalu Islam datang ya. Islam sebenarnya tidak mau dengan perbudakan itu. Tidak mau dengan perbudakan. Tapi kan caranya harus logis, harus rasional, harus bisa diterima oleh kalangan-kalangan hartawan di waktu itu. Adalah perbuatan konyol kalau kemudian Islam menghapus perbudakan. Berarti orang yang aslinya dia kaya, mempunyai aset 10 M, itu akan langsung nol saldonya karena budaknya dihapus, itu tidak diperbolehkan. Nah, makanya Islam kemudian bertahap secara gradual. Islam itu menghapus perbudakan. Apa? Di antaranya adalah kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan itu, cara menebusnya adalah dengan memerdekakan budak. Barang siapa misalkan menyetubuhi istrinya di siang hari Ramadan, maka cara nebusnya adalah dengan memerdekakan budak. Berkuranglah perbudakan itu. Sehingga bertahap, tidak langsung mengagetkan, dan itu akan berbahaya secara perekonomian. Secara perekonomian bahaya, misalkan ya kan sama dengan ini, ada uang 100.000 ya, uang rupiah yang berlaku sekarang, tahu-tahu per hari ini, per 1 Januari ini nanti akan dianggap tidak berlaku loh, ya kolaps itu dan tidak bisa ditukar dengan dikembalikan ke Bank Indonesia, itu akan kolaps negara, itu perekonomian akan hancur kalau begitu. Jadi Nabi dan Islam itu juga memperhatikan aspek seperti itu. Jadi tebus kesalahan itu dengan kebaikan, maka itu akan menghapusnya. Minal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau dalam Quran begitu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak dengan baik kepada manusia. Ini. Jadi value kita itu bukan di outfit, bukan di atribut,
bukan di mobil, bukan di iPhone 17, bukan di rumah mewah. Sorry ya, kalau memang value manusia itu di situ, tentu Nabi itu tidak punya value, tidak punya nilai. Nabi rumahnya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sempit sekali. Nabi pakaiannya, ya kadang pakaian bagus, tapi lebih banyaknya pakaiannya biasa. Atribut-atribut yang ada pada diri Nabi itu tidak mewah, gitu. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya. Value kita itu bukan di situ, tapi value kita itu adalah di ilmu. Kedalaman ilmu kita, di keahlian. Saya selalu bilang ke santri-santri itu, di adab, akhlak. Kalau santri itu ilmunya sudah mendalam, ilmu itu jangan hanya ilmu agama, ilmu umum juga. Pisau-pisau analisis dalam mengkaji hadis, mengkaji Quran itu jangan hanya teori-teori Islam, teori-teori umum, teori-teori Barat, silakan juga dipakai. Tentu dengan segala kekritisan kita. Keahlian, santri harus punya keahlian. Jangan kemudian seperti yang kita tetap hormat kepada pikiran-pikiran kiai-kiai sepuh zaman dulu ya, karena memang konteksnya zaman dulu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kiai-kiai kita, santri gak kira nih gak mangan, gak mungkin tidak akan makan, pokoknya ngaji dan seterusnya tanpa keahlian, iso macul lah. Tapi sekarang kan sudah berbeda, alamnya sudah berbeda, dunia sudah berbeda hari ini. Kita mengenal startup, kita mengenal ini dan seterusnya, sehingga keahlian itu harus punya santri sekarang. Minimal keahlian berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu keahlian. Ada orang pinter ilmu agama plus bahasa Inggris, itu sudah value-nya sudah nambah ketimbang dia hanya pakai iPhone 17, iPhone 27 sekalipun. Itu tidak ada nilainya. Apa? Nilainya apa? Kan tidak ada nilai untuk dirinya. Keahlian misalkan dia pinter desain grafis, dia ilmu agamanya oke, desain grafisnya oke. Wah, itu luar biasa. Ditambah dengan akhlaknya. Value ini yang harus ditingkatkan pada diri kita. Ya. Sudah. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, waqala, dan Tirmidzi berkata hadisun hasan, hadis ini hasan. As-salisu, yang ketiga dari bab muraqabah ini, Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Ibnu Abbas berkata, kuntu, aku ada khalfan Nabi, di belakang Nabi, yauman, pada satu hari. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya gulamu, wahai anak kecil, karena Abdullah bin Abbas itu kan misanan Nabi ya, sepupunya Nabi, dan dia masih kecil waktu itu. Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Yaitu yang pertama, ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya jaga aturan-aturan Allah. Jaga hukum-hukum Allah, yahfadka, maka pasti dia akan menjagamu. Aturan-aturan Allah itu kalau diberlakukan, kita akan, Masya Allah, akan menjadi manusia yang luar biasa. Seperti Nabi itu. Sampai membayangkan kalau Nabi hidup di zaman sekarang. Dan di Indonesia misalnya. Apakah iya Nabi akan buang sampah sembarangan ke sungai? Apakah iya Nabi akan menerobos lampu merah? Kan tidak mungkin gitu. Akan mematuhi aturan. Aturan-aturan manusia juga akan diperhatikan. Apa iya kemudian Nabi akan mengganggu orang lain dengan polusi suara itu? Kan tidak mungkin. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu, maka engkau akan mendapatinya tujahaka di hadapanmu, di depanmu. Artinya Allah akan selalu standby menjaga kita. Idza sa'alta, jika kamu meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu minta pertolongan, fasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Ini kalimatnya benar. Tapi ada istilah di dalam diskursus teologi itu atau ilmu kalam itu, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Misalkan seperti ini, kalau kemudian ini kan kalimatnya, kalau minta tolong hanya kepada Allah. Kemudian kalau minta tolong ke orang, gimana? Misalkan saya minta tolong ambilkan kacamata saya, itu kan tidak minta tolong kepada Allah. Apakah melanggar hadis ini?
Ya tidak. Itu yang dipahami oleh teman-teman ya, sebagian teman-teman kita. Jadi dalil ini, hadis ini dijadikan dalil untuk melarang kita berwasilah. Ya, kadang memang kebangetan juga ya, teman-teman kita di NU juga kebangetan. Saudara-saudara saya orang NU, pengurus NU di ISNU Kabupaten Malang, bendahara, pernah di Lakpesdam, pernah di ISNU dua periode. Tapi kan kita harus mengakui bahwa sebagian orang kita itu, kalau ke makam itu kebangetan. Malah minta tolong kepada sohibul makom itu yang ada di makbar itu. Ya Syekh Sunan Giri berarti ya, aku minta tolong kau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku begini dan seterusnya. Itu yang diprotes kan. Ngapain juga minta tolong ke orang yang sudah meninggal ini. Makanya kemarin saya diskusi dengan teman-teman di Mesir itu, orang-orang Mesir itu, saya berkunjung ke Mesir, itu kan orang Mesir sendiri jarang yang ziarah-ziarah ke makam itu. Waktu kami mau ke makamnya Syekh Abdullah Sakandari, kita bertanya mungkin 5 orang atau 6 orang gitu ya, karena nggak tahu jalan pakai bis ya. Dia nggak tahu, mereka nggak tahu di mana makamnya Syekh Abdullah Sakandari. Padahal cuma 400 meter, 500 meter dari jarak kami bertanya itu. Itu kan, karena begitu saya tanya ke Syekh yang ada di rumah itu, dia berkata begini, ya ngapain, mereka kan mati, kita hidup. Justru mereka yang mati itu butuh doa kita. Ngapain kita kok minta tolong kepada mereka? Itu ya ada benarnya juga, itu ada benarnya juga. Ya maksudnya kita kan ke kuburan itu ya ke kuburan lah, tapi jangan sampai kemudian minta kepada Sohibul Makbarah. Apalagi dengan langsung minta tanpa meminta tolong dia untuk mintakan kepada Allah. Itu kan berwasilah itu meminta tolong pada dia agar memintakan kepada Allah. Dengan asumsi bahwa orang-orang yang di dalam kubur itu masih hidup, orang-orang yang baik ya, syuhada dan seterusnya ya. Wa'lam, dan ketahuilah annal umat, bahwa sesungguhnya umat seluruh manusia lau istama'at, andaikan mereka berkumpul bersepakat ala ayyan fa'uka untuk memberikan manfaat kepadamu bisa dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahu lak, yang sudah dipastikan ditakdirkan oleh Allah untukmu. Jadi kalau orang sudah mau mengapresiasi kamu, mau membantu kamu, tapi kalau itu tidak takdirmu, tidak akan terjadi. Wa mau jika mereka sepakat atau berkumpul ala ayat duruka untuk membahayakanmu bisyai'in dengan sesuatu, lam yaduruk, mereka tidak akan membahayakan kamu. Illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu alaik, yang telah ditentukan, dipastikan, ditakdirkan oleh Allah untukmu. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Maksudnya pena takdir itu sudah selesai, sudah diangkat. Takdir itu sudah tertulis rapi. Dari A sampai Z, takdir saya, Helmi, itu sudah ada. Cuma kita kan tidak tahu takdir itu isinya seperti apa, kan tidak ada yang tahu gitu ya. Wajafatis suhub, dan catatan-catatan takdir itu sudah kering, sudah selesai, tidak bisa dihapus. Jadi kalau mau menghapus itu sudah tidak bisa. Jadi dari A sampai Z itu sudah selesai. Masalahnya adalah kita tidak tahu catatan itu, sehingga kita ya harus berusaha. Tetap berusaha yang terbaik, khususnya pada Allah kita lakukan yang terbaik. Karena kita tidak tahu takdir kita. Wa fi riwayat, kita teruskan ini. Wa fi riwayat Tirmidzi, dalam riwayat selain Tirmidzi, kan ini tadi riwayat Tirmidzi. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidu amamat, maka kamu akan mendapati Allah di depannya. Ta'aruf ilallah, kenalilah Allah. Firrohok, pada waktu makmur, pada waktu senang. Ya'rifka, maka dia akan mengenalimu fisida dalam kesulitan. Nah ini contoh ya. Jadi kita itu harus menjalin chemistry dengan Allah. Dalam kondisi-kondisi damai, santai, aman, kita membangun chemistry dengan Allah. Kita mengenali Allah. Ibarat kata begini loh. Kalau kita terbiasa komunikasi dengan teman, ya, di waktu biasa, di waktu happy kita komunikasi dengan dia, maka waktu kesulitan kita menghubungi dia akan respect pada kita. Tapi kalau kita tidak ada, misalkan orang tidak pernah menghubungi saya, dia sudah lama tidak kenal, tidak menghubungi saya, tidak nyapa saya di WA dan seterusnya. Sudah 3 tahun, tahu-tahu dia WA saya, terus minta tolong, minta ngutang. Itu kan menjengkelkan kan gitu. Lah,
Makanya kita zikir kepada Allah, Allah, astagfirullah, Allahu akbar, la haula wala quwata dan seterusnya. Ketika kita kesulitan, Allah sudah kenal. Ini suara yang biasa nyebut aku. Makanya dalam tafsir-tafsir itu dikatakan Nabi Yunus itu yang dimakan oleh ikan itu ya, kan dia kemudian fanada fid dulumat, dalam kegelapan, banyak kegelapan, dia kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lah, itu katanya ulama-ulama tafsir, karena Yunus terbiasa untuk berzikir kepada Allah firroho dalam kondisi-kondisi biasa normal, sehingga itu langsung lah, ini yang biasa menyebut saya sekarang sedang kesulitan. Itu langsung dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah annama akhto'aka, bahwa sesuatu yang bukan menjadi bagian, yang luput darimu, lam yakun liyusibak, tidak akan menimpa kamu. Yang bukan menjadi bagianmu tidak akan menjadi takdirmu, tidak akan menjadi bagianmu. Wa ma'asobak, dan apa yang menjadi bagianmu, lam yakun liyakti'at, tidak akan luput darimu. Kalau takdirmu tidak akan luput, kalau memang jodohmu tidak akan kabur. Kalau bukan jodohmu, kamu pacaran 10 tahun tetap akan putus. Diambil temanmu, apalagi diambil gurumu misalkan. Itu malah repot. Wa'lam, ketahuilah anna nasra ma'as-sabri, bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Bersabarlah, bersabar. Wa anal faraja ma'al karbi, bahwa kemudahan itu bersama kesulitan. Ya, bersama bersama kesulitan, bisa tahu musibah. Wa annamal usri yusra, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.